Halo guys, balik lagi bersama saya Joe. Pada kesempatan kali ini saya mau bagiin tips gimana caranya mempercepat koneksi internet dengan cara merubah VPN. Nah, gimana caranya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan juga tinggalkan komentar kalau teman-teman bingung atau punya tips yang lebih baik lagi. Nah, untuk VPN ini sendiri sudah saya tes untuk beberapa provider dan ternyata itu bisa, jadi nggak terpaku hanya beberapa provider saja. Gimana caranya? Sebelumnya kita tes dulu kecepatan internet saya sebelum kita rubah VPN-nya. Kita buka browser untuk melakukan speed test. Kita jalankan uji kecepatan. Untuk kecepatan downloadnya di angka 2 Mbps. Ternyata sampai 3,9 Mbps. Tapi untuk kecepatan uploadnya ternyata jauh lebih besar, mencapai 9 Mbps. Itu dia. Ini saya masih pakai VPN bawaan atau VPN standar dari Telkomsel. Nah, sekarang kita ke pengaturan. Untuk VPN-nya sendiri sudah saya buat, jadi teman-teman bisa ikutin langsung. Ke pengaturan lainnya kita cari untuk titik akses. Biasanya untuk tiap handphone pasti berbeda-beda. Ini dia untuk koneksi yang pertama, untuk VPN yang pertama yang paling atas. Nah, untuk nama teman-teman bisa rubah namanya dengan net. Buat nama VPN-nya net. Untuk VPN-nya klik net 5G, klik net 5G. Lalu proxy sama portnya tidak usah diisi. Lalu nama pengguna, nama kata sandi juga tidak usah. Kita ke server. Nah, ini servernya. http://m.skype.com server 4.opramini.com 280. Nah, itu dia. Lalu MMSC-nya tidak usah di setel. Sekarang ke proxy MMS dan port MMS. Itu juga proxinya kita ganti ke angka 80. Lalu port MMS nya kita ganti ke 8080. Oke, lalu MCC dan MNC nya dibiarkan default aja, biasanya itu sesuai dengan tipe handphone kalian sendiri. Lalu jenis autentikasi. Autentikasi ini nanti kita pilih yang PAP atau CHAP, CAP atau CAP itu. Kan tidak satupun PAP, CAP, pilih yang PAP atau CAP. Oh, itu dia. Setelah kalian pilih, lalu jenis VPN-nya kita ketik default, net. Default lalu net. Kalau sudah oke, lalu protokol VPN-nya kita pilih yang IPv4 atau IPv6. Jadi bukan IPv4 tapi kita pilih yang paling bawah, jadi bisa IPv4 atau IPv6. Itu dia untuk protokolnya.
protokol roamingnya juga sama. Untuk yang lain tidak usah kita rubah, dah kita save. Sekarang kita coba, kita koneksikan, kita pilih net, kita tes speed test lagi. Tadi kan kita udah lihat nih untuk kecepatan downloadnya 3 MB per detik. Wow, ini dia downloadnya sampai di angka 13 Mbps, dari 3 Mbps ke 13, 14 malah. Lalu untuk kecepatan downloadnya tadi kan di angka 10 ya, dia sampai ke angka 16 Mbps, sangat cepat. Itu dia yang pertama, yang net, nanti bisa dicoba. Sekarang untuk APN yang kedua, masuk lagi kita ke pengaturan. Itu ada IndiHome. Oh, kita gunakan yang internet telekabel dulu. Ini yang kedua, namanya internet.telekabel.net. Itu dia. Lalu APN-nya juga sama, internet.telekabel.net. Ini tinggal kita ikutin aja. Lalu untuk proxy dan port juga tidak usah di setel. Nama penggunanya kita buat telekabel. Lalu untuk kata sandinya juga sama, kita buat telekabel. Lalu untuk servernya ini http://mms.telekabel.es/mms. Oke, kalau sudah kita klik OK. Lalu MMSC-nya tidak usah, proxy MMS-nya 212.89.0.84. Kalau sudah, kita pilih OK lagi. Untuk port MMS-nya sama kayak tadi, kita pilih 8080. MCC dan MNC-nya biarkan saja. Untuk jenis autentikasinya kali ini kita pilih yang PAP aja. Jadi jangan yang kayak tadi. Yang tadi kan yang pilihan ketiga PAP atau CAP. Ini kita pilih PAP aja. Oke. Lalu jenis autentikasinya, jenis APN-nya kita pilih default, lalu MMS dan SUPL. Gunakan koma ya. Protokol APN-nya kita pilih yang IPv4. Kalau tadi kan IPv4 atau IPv6. Ini yang nomor satu aja, IPv4. Untuk protokol roaming APN-nya juga sama, nanti kita buat yang IPv4. Tuh. Operator yang lain juga tidak usah diganti. Sekarang kita coba koneksi. Nah, untuk teman-teman lagi yang lain yang lebih ngerti masalah APN ini, nanti bisa share apa aja artinya ya, bisa di-share misalkan apa itu artinya port ini, port MMS dan lain-lain, bisa nanti bantu jelaskan ya. Ini dia koneksinya. Koneksinya jauh lebih cepat lagi teman-teman, di angka 24 Mbps. Tadi kan dari 3 standarnya ke 13, ini 24. Tapi untuk koneksi uploadnya dia jauh lebih rendah dibandingkan yang net yang pertama, APN yang pertama. Nah, ini dia di angka 24 Mbps. Wow. Tapi kayaknya untuk jaringan seperti ini juga tetap berpengaruh dari lokasi teman-teman juga sih ya. Tuh, tapi setidaknya bisa mempercepat lah sedikit untuk koneksinya. Lalu yang ketiga kita ke APN IndiHome. Nah, ini dia, untuk namanya kita buat IndiHome.
Katanya sih ini APN yang paling kenceng ya, karena dia menggunakan APN atau servernya IndiHome. Benar atau enggak kita coba. APN-nya juga kita buat IndiHome. Proxy dan portnya tidak usah diganti. Lalu nama pengguna buat IndiHome. Lalu kata sandi sandinya kita buat IndiHome juga. Servernya kali ini kita gunakan www.microsoft.com. Kalau sudah, klik OK. Lalu MMSC-nya kita rubah, kita ganti jadi proxy.mobile.att.net. Itu dia. Kalau sudah, pilih OK. Proxy MMS-nya juga kita rubah menjadi http://mobile.att.net. Itu dia. Port MMS-nya kita buat 80. Lalu MCC dan MNC-nya nggak usah diganti. Jenis autentikasi yang ini kita pilih PUB. Jadi sama seperti yang internet tadi, pilihnya PUB. Itu. Lalu jenis APN-nya sama seperti yang kedua tadi, default MMS SUPL. Kalau sudah, kita pilih OK. Lalu protokol APN-nya kita pilih IPv4 atau IPv6. Nah, itu dia. Kalau tadi kan IPv4 aja, ini IPv4 atau IPv6. Protokol roaming APN-nya juga sama, IPv4 atau IPv6. Operator dan jenis ininya nggak usah diganti. Oke, sekarang kita koneksikan dan kita coba koneksi internetnya seberapa cepat. Apakah betul jauh lebih cepat atau justru lebih lambat? Kita uji lagi. Ternyata dia di angka ya terus naik, 12, 13, 15, 16, 17, 20. Lalu untuk koneksi uploadnya di angka 19. Oh, sampai 20 juga, 20 Mbps. Ternyata rata-ratanya di angka 18 Mbps. Berarti jadi untuk koneksi yang paling cepat yang tadi nomor 2, internet telekabel. Lalu koneksi yang paling cepat kedua adalah IndiHome, yang terakhir net. Nah, teman-teman bisa aplikasikan dan nanti bisa share kira-kira lebih efektif atau lebih cepat yang mana dan menggunakan provider apa. Siapa tahu dengan provider lain ternyata koneksinya malah lebih cepat yang APN yang pertama atau malah APN yang lain, seperti itu. Dan juga perlu diingat bahwa untuk setting APN ini dia tidak sepenuhnya benar-benar menambah kecepatan, karena kan kita tetap terpaku pada lokasi kita di mana, seberapa jauh jaringan kita dengan menara. Itu hal yang membuat koneksi kita cepat atau lambat. Tapi setidaknya dengan merubah APN ini kan bisa menambah 20-30% untuk kecepatan lambat, ataupun kalau ternyata kecepatan yang sudah cepat bisa nambah sampai 50%, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.